Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam manhaj tarjih itu ada metode atau prosedur teknis. Di antara isinya ada asumsi metode itu nanti ada asumsi integralistik, ada asumsi hierarkis. Yang disebut metode itu apa? Metode itu langkah-langkah prosedur dalam proses pemanfaatan sumber guna menemukan sebuah petunjuk agama. Ya, metode tarjih itu didasarkan pada dua asumsi pokok. Yang pertama asumsi integralistik, yang kedua asumsi hierarkis. Yang dimaksud apa? Kita coba mulai yang pertama, asumsi integralistik. Itu apa? Mempostulasikan teori keabsahan koroboratif berbagai elemen sumber tentang norma. Artinya norma itu ketika dibangun dari berbagai macam sumber, gitu, yang satu dengan yang lainnya itu saling mendukung, maka norma itu yang awalnya bersifat dhonni atau probable itu mencapai qot'i atau sertaintif. Nah, proses operasional sumber ini caranya bagaimana? Melakukan metode istiqra' maknawi atau induktif tematis. Artinya dalam membaca sebuah permasalahan itu dikumpulkan yang satu tema. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kemudian dari satu tema ini dikaji. Kemudian dilahirkanlah sebuah norma. Kira-kira kesamaannya apa gitu. Contohnya, ini langsung ke contohnya saja. Metode istiqra' maknawi ini yang penemunya yaitu Al-Imam Asy-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat. Misalnya fatwa atau putusan tarjih yang berkaitan, ini putusannya berkaitan dengan hukmu alatil lahwi, hukum alat malahi atau alat-alat musik. Musik atau alat musik itu hukumnya apa? Di dalam putusan tarjih sebagaimana dalam Habib Jilid 1 ya. Ternyata Muhammadiyah ketika bicara alat musik, alat seni itu dalam memberikan hukum itu tidak satu hukum. Tapi hukumnya itu bisa berbeda-beda. Karena berkaitan dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkaitan dengan kausanya, adanya kausa muncul hukum. Kalau kausa atau ilahnya tidak memunculkan hukum. Sehingga alat musik itu hukumnya bisa apa? Sunnah. Kalau misalnya alat musik itu digunakan untuk memberikan motivasi prajurit dalam peperangan, itu hukumnya bisa sunnah. Tapi kalau alat musik itu untuk sekedar mainan, tidak ada manfaatnya, ya lebih baik ditinggalkan. Sebagaimana hadis Nabi apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Gitu. Kalau misalnya membawa kemaksiatan itu hukumnya haram. Artinya apa? Contoh artinya nih maksudnya apa? Ada berbagai macam hadis yang bicara tentang hukum tadi alat musik dan juga musik. Ada beberapa hadis yang seolah-olah mengindikasikan haram. Ada yang membolehkan. Karena keterbatasan waktu ya, saya tidak bisa membacakan hadis-hadisnya. Tapi ada dua kelompok hadis. Sehingga Muhammadiyah dengan metode istiqra' maknawi ini, hadis-hadis yang banyak itu apa? Dibaca secara tematis. Karena temanya kan sama. Kemudian diambil sebuah kesimpulan. Sehingga tidak melahirkan hukum yang monolog. Hanya haram, itu tidak. Atau hanya halal, tidak. Tergantung jenis musiknya. Musik yang bagaimana. Ini positif atau negatif. Kepentingannya apa gitu. Oke. Kemudian berikutnya gambar. Gambar juga semacam itu. Fatwa Muhammadiyah, gambar itu tidak melahirkan hukum yang monolog. Hukum yang satu saja. Tetapi bervariasi hukumnya. Kalau misalnya gambar itu digunakan untuk ibadah, ya haram. Tapi kalau media pembelajaran, maka hukumnya boleh. Kalau misalnya untuk hiasan, ya tergantung. Hiasannya itu kalau ditakutkan fitnah, menuju kepada kemaksiatan, ya tidak boleh. Kalau menuju kesyirikan, ya haram. Gitu. Dan sebagainya. Ini contoh apa? Metode istiqra' maknawi atau induktif tematis.